Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Bimo. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan begitu ya untuk kita menganalisis pergerakan market hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pergerakan bursa global ini cukup variatif ya. Kita tahu ada kenaikan dari imbal hasil yang kembali lagi mengalami kenaikan di khususnya di Amerika Serikat begitu dengan tenor 10 tahun. Di sisi lain ada lagi mega stimulus yang diberikan 1,9 triliun dolar Amerika. Bagaimana nih market menyikapinya? Apakah market di dalam negeri akan terimbas positif atau justru negatif ini, Mas Bimo? Oke, jadi kalau kita lihat dalam jangka waktu dekat, yang benar-benar dekat, at least kayak seminggu, sebulan, itu otomatis kita ngelihat positif arahnya. Karena apa? Stimulus ini 1,9 triliun, ini adalah yang terbesar di sejarah stimulus US dari krisis-krisis yang sebelumnya pernah ada. Baik. Otomatis di sini ekspektasi peningkatan supply dari dolar itu juga akan meningkat signifikan di pasar global, baik itu di beberapa negara maju ataupun negara berkembang seperti Indonesia. Nah, dampaknya apa? Dengan meningkatnya supply dolar, ini harapannya satu, dari rupiah kita ada possibility rupiah kita terapresiasi atau rupiah kita menguat nih. Lalu yang kedua, di sini juga ada potensi kita bisa menangkap yang namanya foreign inflow, karena otomatis kan dengan dolar yang meningkat signifikan ya, 1,9 triliun stimulus dari paket Joe Biden. Jadi nanti 1,9 triliun ini juga sebagian akan tersebar ke beberapa negara. Dan salah satunya kita lihat ada potensi di Indonesia. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah di sini udah bagus ada stimulus, tapi ada concern juga sebetulnya bahwa perbaikan ekonomi di US itu lebih cepat dari ekspektasi. Nah, dampaknya apa? Bukannya ini malah positif kalau ternyata perbaikan ekonomi itu lebih cepat. Ternyata nggak sebegitu positif juga. Karena dampaknya itu negatif buat negara berkembang. Ini masih ekspektasi tapi ya. Dengan meningkatnya rate dari recovery of economy di US, di sini ada ekspektasi nanti inflasinya itu berpotensi juga meningkat lebih tinggi dari ekspektasi. Yang dikhawatirkan dengan inflasi yang meningkat, ini the Fed akan melakukan tindakan yang lebih preventif untuk mencegah ekonomi di US yang overheating. Biasanya preventifnya itu dari sisi moneter akan diperketat lagi nih. Nah, di sini yang ditakutkan kalau dari sisi moneter diperketat ya, nanti di sini suku bunga ada potensi untuk naik di US. Jadi kalau suku bunga ini potensi naik, ada potensi kapital yang udah keluar, ini bisa terserap lagi ke US, terus juga dan dari sini makanya obligasi itu juga dihindari. Karena ada ekspektasi toh nanti rate-nya akan dinaikkan, ini yang menyebabkan yield di US ini juga masih naik trennya. Betul, ibarat buah si malakama begitu nampaknya dengan banjirnya likuiditas begitu dari hasil 1,9 triliun dolar di Amerika Serikat yang justru akan meningkatkan inflasi, kemudian ada kenaikan dari suku bunga Amerika apabila The Fed begitu berdasarkan data-data yang akan dirilis nantinya begitu ada perbaikan ekonomi, akan menarik kembali dana investasi di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Tapi Anda melihat peluangnya seberapa besar? Apakah bisa terjadi tahun ini atau belum? Nah, kalau kita bicara peluang, sebetulnya tahun ini kita lihat ekspektasi bahwa suku bunga di The Fed itu akan naik itu sebetulnya minim ya. Kenapa sebetulnya kita minim? Karena satu, kita menghadapi krisis yang berbeda. Ini bukanlah krisis yang berasal dari sisi kemarin 2008 adalah krisis perbankan. Jadi di sini kita bisa measure kebijakan-kebijakan apa yang sebetulnya harus diambil dari lembaga moneter untuk menekel krisis ini. Jadi bisa diestimasi, at least lebih clear estimasinya itu seperti apa perbaikannya. Tapi kalau di kasus krisis yang sekarang, ini krisis kita berasal dari pandemi. Yang dimana cara kita untuk memproyeksi sampai kapan pandemi itu sebetulnya sangat tricky. Jadi di sini kita lihat uncertainty-nya ini masih cukup tinggi untuk The Fed menaikkan suku bunganya. Karena satu, kita lihat dari sisi pandemi sendiri, dari varian virus baru ternyata juga menyebar lebih cepat. Kedua, tapi dari sisi positif, ternyata dari aksi vaccination rate di beberapa negara itu ternyata lebih tinggi daripada beberapa target. Jadi karena terlalu banyak faktor-faktor yang memang sulit untuk diproyeksi, sebetulnya terlalu beresiko. Dengan melihat inflasi yang meningkat, lalu The Fed akan menaikkan suku bunga, itu kita lihat sebetulnya terlalu beresiko. Makanya di sini kita lihat The Fed masih akan menahan suku bunganya dan kebijakannya masih tetap ekspensif. Ini seperti yang diterangkan oleh Janet Yellen, terus juga Jerome Powell, bahwa sebetulnya US ini masih
memakai stance yang akomodatif terhadap pemulihan ekonomi. Oke, mengambil posisi moderat nampaknya ya begitu ya dari para pelaku usaha maupun juga dari pemerintahan di Amerika Serikat sendiri, Mas Bimo. Betul. Jadi kita lihat memang dari pelaku usaha pun juga sebetulnya masih moderate, belum terlalu yang highly optimistic. Namun di sini juga bukan berarti kan framework dari monetary-nya ini akan diperketat lagi karena ya menimbang uncertainty-nya tadi. Ya, kita akan cermati ada beberapa sektor yang menarik dalam sepekan terakhir. Kita tahu kenaikan dari harga komoditas kelapa sawit atau CPO ini juga menarik perhatian bagi para investor. Karena emiten-emiten yang berbasis CPO, big caps maupun second liner mengalami lonjakan yang signifikan.